pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosalina Simamora. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, program studi Pendidikan Fisika di LPTK Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan. Di tempat saya mengajar di SMAS Mutiara Bangsa 3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anakku, semuanya sehat? Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Sofi di situ. Oke, Sofi kenapa? Ada yang tahu? Sakit? Ya, udah ada yang tahu sakit apa? Demam ya. Ya udah ya, kita doakan semoga Sofi lekas sembuh ya nak ya. Oke, baik, hari ini sebelum kita akan memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Silakan ketua kelasnya boleh memimpin kita dalam doa. Amen. Thank you. Sit down please. Oke, sebelum Miss memulai pelajaran kita hari ini, Miss mau mereview deh. Kira-kira siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa materinya, Nak? Ya? Oke. Oke, bagus. Terima kasih Kenji, terima kasih yang lain ya. Baik, Miss akan coba absen dulu deh supaya Miss yakin nih kalian tuh belum tidur ya. Belum nggak ada yang ngantuk maksudnya ya. Tapi seperti biasa sambil kita akan absen seperti yang pernah kita lakukan, nanti kalau Miss sebut namanya, sebutkan satu istilah fisika yang kalian ketahui. Satu orang nggak boleh sama dengan teman yang lain. Paham? Paham? Contoh, misalkan saya minta Alex, maka Alex akan menjawabnya bukan hadir, tetapi jawabnya apa? Bukan, istilah fisika apa aja? Oh iya, watt benar, watt itu satuan dari listrik ya, berarti watt. Oke, next, Alex. Watt. Brian. Joel. Crystal. Sorry? Jas? Gas. Oke, gas. Oke, Grace. Cold, good job. Catherine. Catherine? Siapa saya? Meter. Oke, thank you. Alex. Kenji. Newton. Unit of? Newton is unit of? Force. Kok mes? Lanjut. Kenneth. Frekuensi. Unit of frekuensi apa? Ya, suara frekuensi, betul. Dia unitnya apa? Ada yang tahu? Hertz, thank you. Next. Liu, Joan, Alexa. Coulomb, unit of? Ya, electricity lebih spesifik lagi. No. Capacity. Lanjut nih, Mario, gimana Mario? Ozon, oh boleh, ozon nggak masalah. Ozon itu lapisan apa nak? Ya, bumi bagian mana? Ada aja ini kamu ya, mana ada? Lanjut, Natania. Ampere unit of? Specific please. Ya, current. Lanjut, Nicholas. Gravity, unit of gravity is? Meter per second kuadrat, betul. Kalau meter per second aja itu velocity. Ya, kecepatan. Pada lupa ini pelajaran kelas 9, 8, 7.
Next, Novita. Nuklir ya, nuklir. Bahannya nuklir apa, Nak? Iya, benar. Dia dengar nggak ya? Apa? Dari tadi kamu benar apa, Nak? Uranium. Lanjut. Sofi hari ini nggak masuk ya. Ya, Theodor. Sorry? Karbon dioksida. Karbon dioksida itu nama kimianya. Jadi itunya apa? Ya, CO2. Oke, lanjut. Valentin, Angeli, velocity. Oke, tadi velocity berarti satuannya apa? Yang barusan tadi disebut? Meter per second. The last, Krenko. Ohm, bagus. Ohm itu satuan dari apa? Ohm. Betul, Ohm. Ohm satuan dari watt, bukan. Watt itu unit. Bukan, Karen bukan. Ada yang tahu ohm itu satuan dari apa? Electricity, kurang tepat. Energi, kurang tepat. Yaitu resistance atau biasa disebut hambatan. Tepuk tangan dong buat kita semua. Wah, hari ini anak-anakku kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Di sini Miss berharap kalian bisa mengetahui ya, lebih tepatnya kalian akan menganalisis energi alternatif melalui pengembangan sejumlah pengetahuan dengan bernalar kritis. Selain itu, kalian juga dengan kreatif dan juga dengan bergotong royong. Dari tujuan ini, Miss akan melihat penalaran secara kalian dengan baik, kemudian kalian berkreasi, kemudian juga ada teamwork di dalamnya. Siap untuk melanjutkan pelajaran hari ini, Nak? Oke, semangat buat kita semua. Yuk. Oke, semangat pagi ya. Berarti saya mau kasih seperti biasa, kalau Miss bilang pagi, jawabannya apa? Yes. Oke? 1, 2, 3. Pagi. Yes. Pagi. Yes. Oke, thank you. Semuanya kemampuan dasar melalui pemantik yang sudah Miss buat. Lihat, ada beberapa gambar, Nak. Oke. Kalian lihat gambar 1, kira-kira gambar apa, sayang? Kabut asap, is it clear? Pabrik. Pabrik mengeluarkan asap, benar. Oke, yang kedua, kira-kira gambar apa ini? Bensin. Oke, kira-kira bensinnya itu seperti apa ini? Kalian bisa menganalogikan masing-masing ya. Kemudian di sini apa, Nak? Mobil listrik. Dari nuklir. Dan dari semua alternatif sumber energi ini, masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang jumlahnya terbatas, ada yang jumlahnya nggak terbatas. Ada yang sangat merusak lingkungan, ada juga yang ramah lingkungan. Ada yang biaya pengolahannya murah, ada juga nih yang biaya pengolahannya mahal. Ada yang risiko kecelakaannya rendah, ada juga yang risiko kecelakaannya tinggi. Terus kenapa sih ada wacana transisi sumber energi ini? Masanya sekarang tanpa kita sadarin, hampir semua sumber energi yang nopang peradaban manusia sebagian besar bergantung sama sumber energi yang ketersediaannya terbatas dan ngasihin emisi zat polutan yang sangat berbahaya buat lingkungan. Sumber energi fosil perlu jutaan tahun buat terbentuk dan jumlahnya tuh terbatas banget. Diprediksi cuma beberapa puluh tahun ke depan aja, cadangan sumber energi fosil udah nggak bisa lagi buat nopang kebutuhan energi di seluruh dunia yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Di sisi lain, sumber energi fosil tuh sangat berbahaya buat lingkungan. Kita coba lihat yuk data kandungan zat polutan di atmosfer. Selama ribuan tahun, konsentrasi CO2 di atmosfer relatif stabil di level 180-300 ppm. Tiba-tiba aja dalam 100 tahun terakhir, sejak manusia mulai mengkonversi energi fosil jadi listrik dan BBM, kadarnya tuh melonjak sampai 403 ppm. Kenaikan zat polutan ini tuh juga diiringin sama kerusakan lingkungan lain yang ujung-ujungnya tuh ngaruh ke banyak sumber kehidupan manusia, kayak sumber air bersih, rusaknya ketahanan pangan, dan juga lingkungan tempat kita dapetin sumber-sumber makanan kita dari alam. Coba kamu bayangin deh, di setiap lampu yang nyala di seluruh dunia, di setiap keramaian lalu lintas dan kemacetan, dan di setiap distribusi perdagangan di seluruh dunia, ada harga nggak kasat mata yang harus dibayar sama peradaban kita.
dan harganya itu mahal banget, yaitu kerusakan lingkungan yang bisa jadi bencana ekonomi di masa mendatang. Menurut penelitian dari Deloitte, kalau misalnya transisi energi ini nggak dilakuin, maka kerusakan lingkungan dan dampak-dampak turunannya bisa nimbulin kerugian finansial sebesar 178 triliun dolar atau setara sama 2,6 kuantiliun rupiah sampai dengan 50 tahun ke depan. Oke, mungkin sekarang kamu kepikiran gitu. Solusinya kan tinggal kita ganti aja sumber energinya. Dari yang tadinya bersifat terbatas dan ngerusak lingkungan, jadi sumber energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan. Yap, solusinya tuh emang transisi energi. Tapi masalahnya nggak semudah itu. Proses transisi ke sumber energi baru dan terbarukan atau EBT, sayangnya tuh nggak bisa secara instan. Ada banyak banget tantangannya. Aku coba bahas ya beberapa tantangan yang perlu kita pahamin bareng-bareng. Tantangan yang pertama itu adalah kebutuhan energi seluruh dunia saat ini masih sangat bergantung sama energi fosil. Sekarang kita coba cek deh data ini. Kita bisa lihat nih dominasi penggunaan sumber energi fosil buat kebutuhan listrik dan bahan bakar secara global. Di sisi lain, berdasarkan laporan dari REN21 Global Status Report tahun 2020, sumber EBT itu baru mencakup 11% dari konsumsi energi dunia di tahun 2018. Dan di tahun 2019, sumber energi ini cuma mencakup 27% dari produksi energi dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri nih, berdasarkan kata data Insight Center dan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, produksi EBT tahun 2018 itu baru sekitar 14% dari produksi energi nasional. Dengan kondisi energi fosil yang masih sangat dominan, tentu transisinya perlu berproses secara bertahap. Sekarang kita lanjut bahas tantangan yang kedua, yaitu dari sisi bisnis dan keuangan. Buat bikin sebuah industri baru tentu butuh biaya yang jauh lebih besar dibanding ngelanjutin industri yang udah ada dan operasionalnya udah berjalan secara efisien. Suka atau enggak, sumber energi fosil emang udah lebih matang dan efisien di bidang penyediaan energi. Teknologi dan peralatannya udah lengkap, sumber daya manusia dan para ahlinya banyak, dan secara operasional juga udah jelas gitu ya semua hitung-hitungannya. Jadi kalau kita hitung risiko jangka pendek, proyek energi fosil ini dianggap lebih aman karena sisi teknologi dan operasionalnya udah siap dan semua tinggal jalanin aja. Di sisi lain, sektor energi terbarukan ini bisa dibilang pemain baru di industri energi. Infrastrukturnya masih belum matang, proses distribusinya juga belum efisien, dan teknologi yang dipakai pastinya beda nih dan belum banyak dikenal sama banyak orang. Di sisi lain, SDM yang fokus di bidang EBT juga masih harus belajar banyak hal tentang pemanfaatan sektor yang baru berjalan ini. Dengan kondisi ini, modal investasi di sektor energi baru diperkirain baru bakal balik modal seenggaknya 7 tahun, atau bisa lebih lama lagi. Hal ini akhirnya nyambung sama tantangan yang ketiga, yaitu aspek pemodalan. Ngebangun industri baru dari nol itu tentu punya banyak banget tantangan, entah dari sisi teknis atau dari sisi pemodalan. Teknologi yang masih baru dan SDM yang baru berkembang tuh bikin belum banyak institusi keuangan yang berani ngambil risiko buat ngasih pinjaman modal ke industri yang masih baru ini. Kita bisa lihat data kebutuhan investasi energi buat mencapai target rencana umum energi nasional dari laporan IIEE dan juga IESR tahun 2019. Tersebut di file tersebut, misalkan kelompok 1 di copy dulu ya. Paham nggak sayang? Nanti ya, jadi kamu buat Canva tetapi template-nya dari Miss yang udah Miss buat. Oke, kelompok 1. Pokoknya link ini kalian langsung di copy paste aja. Terus kelompok 1 langsung aja energi terbarukan kelompok 1. Energi terbarukan kelompok 2, kasih judulnya energi terbarukan kelompok 3, energi terbarukan kelompok 4. Kasih nama-nama kelompoknya ya, nanti di sini ya. Ini anggap saja ini kalian wajahnya. Anggap saja kalian pilih yang mana ya. Ya itu diganti aja foto kalian kalau punya foto ya. Itu kan template dari Miss aja ya. Oke, sekarang ini ada beberapa energi, kira-kira ini akan kita diskusikan. Saya tanya, ini ada 6 energi terbarukannya, kelompok 1 mau pilih energi yang mana? Surya, angin, panas bumi, biomes, mini hidro, atau hidro? Kelompok 1 mana? Angin, oke, silakan kalian bahas, ada 3 ketentuan yang harus kalian cari di sini. Oke, kelompok 2, who's the second group? Oke, Surya, silakan. Surya, the third group, siapa? Kenji.
Panas bumi, oke, berarti udah diambil. Angin sudah diambil, panas bumi. Oke, the last group. Kamu pilih apa, nak? Biomass, mini hidro, hidro. Biomass, mini hidro, hidro. Hidro, oke, silakan. Hidro itu energi air, baik sekali ya. Kalian coba jelasin sedikit aja proses pengembangannya seperti apa yang sedang dilakukan. Energi, kalian cari banyak referensi energi pembangkit tenaga surya, itu banyak banget. Energi pembangkit tenaga angin, banyak banget. Oke? Waktunya hanya 15 menit. Oke. Jadi kamu apa, nak? Tentang apa? Angin. Oke. Angin itu sangat sudah lama ya dikembangkannya ya. Ini coba Indonesia itu daerahnya mana? Kalau bisa kamu kasih di daerah mana yang pengembangan energi angin? Dia kasih tahu kok. Dari dia per apa? Ya benar. Nah, berarti satu turbin itu bisa sampai 7.200 kilowatt per hari. Coba buka. Ya, di Indonesia Tenggara juga ada. Dia nggak per hari sih, kerja dari turbin itu berapa lama biasanya. Kan dia muter terus. Ya, boleh. Coba baca aja dulu. Ini per jam, berarti kWh kilowattnya. Ya, bukan, berarti bukan. Naik ke atas, naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Belum ada di sini, belum tahu. Belum tahu. Oke. Belum ada. Tolong lagi ini terbaik. Oke, turbin oke. Nah, ini dia. Oh, nggak usah, jadi sepanjang sampai dengan tahun 2030 gitu aja. Misalkan sampai dengan tahun 2020 dia sudah menghasilkan gitu. Jadi hitungannya nggak per hari, sepanjang pengolahan dia itu sampai akhir tahun 2021 misalnya dia sudah menghasilkan. Ah ya gitu. Oke? Oke. Iya. Kendalanya sebenarnya sejauh ini nggak jauh beda setiap setiap alternatif energi. Yang pasti terbesarnya kalau untuk kamu apa tadi? Panas bumi apa sih? Ya, geothermal itu yang paling pasti dia teknologinya juga mahal itu. Mahal. Cuman jangan takut, itu gunanya ada investor yang bisa kita guide. Ya, di sini mungkin role model next time ya. Ada yang role model investor, role model. Parah. Ya. Oke, biar cepat kalian bagi-bagi ya. Kendala, misalkan Krenko, siapa? Di lembar baru aja, nah. Kamu buat lembar baru aja. Kalau nggak langsung di bawahnya juga, kamu bikin slide baru aja. Slide baru aja, Bang. Jawabnya slide baru aja. Poin 1, jawaban 1 gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. Kalau mau template, kamu bikin template aja, tinggal ambil dari salah satu template, nah boleh. Wind energy. Ya, oke, good, benar. Nah, gunakan buat sekreatif mungkin ya, karena lihat ada penalaran kritis, creativity, sama teamwork. Ini boleh nggak, Bes? Kasih sumbernya satu. Oh ya, jangan lupa referensi dari mana. Kalian ngambil itu sumbernya dari mana. As always ya. As always, selalu berikan referensi supaya kita tuh ngambil data sesuai dengan fakta dan orang sumber yang terpercaya. Gitu. Ya. Ya.
Sepertinya tim ini begitu ceria. Sudah semua ya? Oke, good. Jangan lupa daerah mana sih yang sudah pengembangan di Indonesia? Ya, pengembangan mana nih? Proses pengembangan itu di daerah mana termasuk include di dalamnya? Oke. Ken, gimana Ken? Sudah sejauh mana kamu pengerjaannya? Ya. Jangan lupa kendalanya apa, terus solusi dari kendala itu apa? Ya. 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 Ya, kita kan sedang menggalakkan teknologi surya dong. Berarti pasti ada kendalanya. Banyak hal-hal yang tapi jangan sampai kendala itu menjadi sebuah masalah baru, tapi harus ada solusi yang akan kita lakukan. Ya. Wine energy, oke, good. Udah, Sin? Ada masalah, Sin? Have you problem? Oh ya, yang paling poin 1 tuh paling penting. Prosesnya itu seperti apa sih gitu. Kalau prosesnya kayak apa sampai dia bisa misalkan gini, dari angin menjadi listrik tuh kayak apa gitu. Nih, prosesnya bagaimana? Proses pengembangannya, including daerah pengembangannya. Kendala dalam proses pengembangan itu apa? Kemudian solusi dari kendala tersebut apa?
Selamat pagi Miss Rosa dan teman-teman. Jadi kami dari grup kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD kita tentang energi angin. Jadi kelompoknya ada saya Grace, Saya Mario. saya Cindy, saya Novita, Di sini bisa dilihat ada proses pengembangan dan juga kendala serta solusi yang dilakukan untuk pengembangan energi tersebut. energi angin. Jadi proses pengembangan energi angin. Angin yang mengenai baling-baling membuat berputar. Turbin angin yang berputar akan menggerakkan generator-generator bertugas mengubah energi kinetik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Kendala yang kita temui adalah Kesulitan penggunaan angin sebagai sumber energi alternatif adalah sulit diprediksi. Hal tersebut karena angin bergantung pada cuaca, sedangkan cuaca berubah dari waktu ke waktu. Sehingga energi angin tidak terlalu tersedia atau bisa saja tidak terlalu kencang untuk dapat memutar turbin angin. solusinya yaitu dengan membuat sistem agar generatornya lebih kuat dan buat kipas angin besar. Jadi apa itu pembangkit listrik tenaga angin? Pembangkit listrik tenaga angin atau wind power adalah memanfaatkan hembusan angin sebagai sumber penghasil listrik. Alat utamanya adalah generator. Dengan generator tersebut maka dapat dihasilkan arus listrik dari gerakan blade atau baling-baling yang bergerak karena hembusan angin. Energi angin menghasilkan berapa banyak watt per tahun? Energi angin bisa menghasilkan 29 juta kilowatt per tahunnya. Daerah pengembangan tenaga angin di Indonesia. Lokasi yang memiliki potensi energi angin adalah wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ini link referensinya. Loh. Oke, energi anginnya ini tuh cukup untuk seluruh Indonesia atau enggak? Dan kalau cukup, bisa digunakan untuk apa aja? Oke, terima kasih pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi. Menurut kami ini bisa untuk seluruh Indonesia, tapi untuk sekarang masih sebagian karena wilayahnya yang terbatas. Ramah lingkungan ya. Apa saja berarti energi tersebut? Energi yang tadi kita pelajari berarti selain fosil berarti angin, air, bagus. Ya, panas matahari, solar,
Teman yang lain tadi apa? Hydro. Oke, good job. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Angel. Oke. Udah ya? Finish? Wow. Finish? Wow. Oke. Cindy? Dan? Something difficult? Scroll. Scroll. Wow, Catherine, 100. Kenji, 80. Kenneth belum kerjain. Silakan mengerjakan sekarang juga. Renko 80, Liu 70. Alas, ngapain? 70. Oke, berarti 2 orang lagi ya. Sedikit aja kasih refleksi hari ini pembelajarannya seperti apa sih? Dan untuk nanti next meetingnya mungkin menjadi masukan Miss Ros untuk kalian pembelajaran yang menarik itu seperti apa? Nangis itu ada 1, 2, 3, 4, ada kriterianya. Oh gitu, ada 4 ikoniknya harusnya. Oh gitu, ya udah oke, nggak apa-apa. Berarti 2 kategori. Oke, anyone give me reflection? Satu orang boleh memberikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, Liu. Oke, kamu butuh waktu untuk presentasi ya, pemberian ini ya, pengerjaan tugasnya ya. Ada lagi sayang? Nggak ada. Oke, terima kasih Liu. Ada lagi?